Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, Bapak guru hebat di seluruh Indonesia? Berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik kucing. Saya, Suci Nadli Faturizkia, sebagai observer, Ibu Risa Utami sebagai coach, dan Ibu Zilda Nikmatin sebagai kuci. Saya berasal dari SMP Yimi Gresik Full Day School, JGP Angkatan 8, Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Ya, salam sehat dan bahagia buat kita semua ya Bu Risa. Pada hari ini kita akan praktik coaching ya. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu. eh, Sebagai coach adalah Bu Risa dan sebagai coach nantinya adalah Bu Zilda dan saya Bu Suci sebagai observernya. Bagaimana kabar Bu Risa hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Suci juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Iya, Bu. Sebelum praktik coaching, kita mulai. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Risa selaku coach pada praktik coaching hari ini. Begini Bu Risa, pada pertemuan hari ini ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama, yang saya amati nanti adalah alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga ini nanti nampak dalam coaching hari ini ya. Yang kedua, kompetensi coaching yang dimiliki Ibu Risa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin tahu kompetensi coaching apa yang akan ingin dikembangkan oleh Bu Risa. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga Ya, mengajukan pertanyaan berbobot. baik. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Risa ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam kegiatan coaching hari ini? Eh, Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Dari pengajuan pertanyaan berbobot yang secara spesifik ingin dikembangkan sama Bu Risa, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan? Harapan saya Hmm? sebagai coach dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahannya saat ini. Dan saya juga berharap coach dapat memunculkan ide-ide barunya, Bu. Baik, Bu Risa. Saya sudah catat bahwa harapan Bu Risa nantinya Bu Zilda sebagai coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya saat ini dan juga bisa menemukan ide-ide baru. Selanjutnya, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Risa dan Bu Zilda. Baik, terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Zilda. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu Risa, hari ini saya sehat-sehat saja. Bu Risa, bolehkah saya minta waktunya untuk mengobrol sejenak? Boleh banget, Bu Zilda. Ayo, gimana kalau kita sekalian jalan-jalan ke taman, duduk biar lebih nyaman. Ya, mari Bu Risa.
Bu Zilda, ada apa nih? Kok Ibu kelihatan bingung dan gelisah? Kelihatan banget ya Bu kalau saya gelisah ini ya. Ya kelihatan banget dong, apalagi sampai mengajak ngobrol seperti ini. Ngomong-ngomong, apa nih kira-kira topik yang ingin didiskusikan? Begini Bu, saya kan mau cerita tentang apa yang saya rasakan di kelas akhir-akhir ini. Baik, Bu Zilda, silahkan Ibu menceritakan apa yang terjadi di kelas Ibu. Begini Bu Risa, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengumpulkan tugas itu hanya sekitar 40-50% saja tiap kelas. Jadi, menurut Bu Zilda, apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Baik, Bu Zilda. Semoga percakapan kita bisa memberikan pencerahan ya, Bu. Menurut Bu Zilda, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya terlalu sulit menurut mereka, sehingga terkesan membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan kayaknya Bu untuk berbicara di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran saya. Selanjutnya, apalagi Bu? Pada tugas yang saya berikan, anak-anak juga kurang antusias dalam mengumpulkannya, Bu. Dari kurang antusiasnya murid dalam pembelajaran Ibu, kalau disediakan skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu pada posisi berapa nih? Kalau menurut saya kira-kira masih skala 5 kayaknya, Bu. Bu Zilda nanti menginginkan skalanya menjadi berapa? Saya ingin nantinya mencapai skala 8 sampai 10 gitulah, Bu. Baik, semoga hal itu bisa dicapai. Kira-kira hal apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Saya sangat sependapat dengan Bu Zilda. Lalu, menurut Ibu, apa hal yang membuat murid-murid merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran bersama Bu Zilda? Menurut saya, pembelajaran itu pastinya harus berpusat pada murid, Bu. Terus, murid itu diaktifkan dalam pembelajaran saya. Dilakukan ice breaking atau games, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Apa ada ide lain untuk membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas? Ketika memberikan materi, saya harus memberikan sumber belajar yang beragam gitu, Bu. Dan mengasyikkan juga sesuai dengan profil belajar murid. Bisa Ibu jelaskan sumber belajar yang beragam itu seperti apa, Bu? Saya rasa banyak ya, Bu ya. Sumber belajar itu seperti video di YouTube, artikel di blog juga bisa, atau mengambil materi dari internet. Atau juga kita bisa menggunakan benda-benda yang konkret yang biasa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Bu. Apa ada ide baru yang lain? Sepertinya saya juga mencoba dulu memetakan anak berdasarkan kesiapan belajar mereka, membagi menjadi kelompok-kelompok kecil dalam mengerjakan tugas. Nah, sehingga itu saya bisa menyesuaikan bantuan apa yang akan saya berikan pada siswa. Dan siswa juga terbantu dengan kerjasama dengan teman sekelompoknya. Sehingga mereka juga tidak canggung dalam bertanya, nantinya mereka akan paham dengan proses pemecahan masalahnya. Itu Bu, yang ide-ide dari saya. Biasa, ide Bu Zilda. Jika Ibu menerapkan hal tersebut, apa kira-kira hambatan yang akan Ibu alami?
Hambatannya saya mungkin saya harus bisa menyediakan lebih banyak waktu Bu ya untuk mengatur strategi tersebut dan saya akan berusaha melaksanakannya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran atau modul ajar yang mengasyikkan dulu Bu ya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti contohnya video di YouTube, gambar-gambar dari internet. Saya akan sediakan juga media-media sederhana dan benda-benda konkret sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang dipelajari anak. Bagus, Bu Zilda. Selanjutnya, apa ada ide yang lain? Yang kedua, mungkin saya akan mengidentifikasi dulu kesiapan belajar murid tersebut. Dengan keadaan itu, saya bisa memberikan tugas yang berbeda-beda, dan saya memberikan bantuan dan bimbingan dengan strategi yang berbeda pula juga, Bu. Sehingga mereka akan memahami dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu. Murid jadi nggak terkesan dipaksa, tapi mereka akan senang mengerjakan tugasnya. Keren, Bu Zilda. Selanjutnya, siapa saja yang bisa membantu Bu Zilda untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Sepertinya saya akan minta bantuan guru-guru senior seperti Pak Anies untuk konsultasi pembelajaran matematika yang menyenangkan. Jika rencana itu dilaksanakan, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan rencana aksi Bu Zilda? Tolak ukurnya sepertinya jika murid-murid saya sudah antusias dalam pembelajaran dan mereka mengumpulkan tugas itu tepat waktu, Bu. Menarik sekali idenya, Bu. Saya sangat mengapresiasi. Jadi Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil pelajar murid dan kesiapan belajar murid. Ya, betul, betul Bu Risa. Ya, semoga rencananya berhasil. Bu Zilda, jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dilakukan setelah diskusi kali ini? Saya berkomitmen untuk selalu berusaha membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang mengasyikkan, menggunakan berbagai banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan Merdeka Belajar, Bu. Membuat murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada paksaan, tanpa dipaksa, akan saya serahkan pada murid pemilihan sumber belajar yang mereka inginkan. Bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan Bu Zilda bisa melaksanakan rencana ini dan berkonsultasi dengan Pak Anies? Pokoknya mulai malam ini, Bu, saya akan buat RPP atau modul ajar. Kemudian mungkin besok atau lusa ya gitu, saya akan berdiskusi dengan Kak Anies. Kira-kira rencana pembelajaran ini kapan akan dilaksanakan? Kira-kira 1 minggu lagi ya, Bu ya. Oke, kita buat janji lagi diskusi minggu depan ya. Baik, Bu. Kita mereview sebentar hasil diskusi kita kali ini ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kali ini? Alhamdulillah, terima kasih Bu Risa. Saya merasa jalan saya lebih jelas gitu loh, Bu. Dan saya menjadi lebih bersemangat. Sama-sama, Bu Zilda. Semoga berjalan sesuai rencana dan kita bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita. Jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Iya, Bu Risa. Terima kasih ya, Bu Risa, atas supportnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Risa. Iya, Bu. Bagaimana, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Bu. Bu Risa dan Bu Zilda tadi sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi bersama Kuci tadi ada sedikit pertanyaan ya Ibu yang akan saya tanyakan pada Ibu. Iya, Bu. Begini Bu Risa,
dari praktik kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan pada saat saya melakukan coaching, indikator capaian pengembangan yang saya lakukan adalah sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot yang menjadi harapan saya sebelumnya. Hal itu dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan mendorong coach untuk membuat rencana aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi yang dimiliki. Bagus sekali, Bu Risa. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan catatan ya hasil praktik coaching yang sudah panjenengan berdua lakukan. Secara garis besar, alur Tirta pada percakapan kucing tadi sudah tampak semuanya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi nyata, tanggung jawab, sampai pada kesimpulan. Di rubrik penilaian saya sudah tercentang semua. Kemudian di awal tadi Bu Risa juga menyampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Setelah saya amati hal itu, sudah nampak ada beberapa pertanyaan berbobot yang sudah Bu Risa ajukan, sehingga mampu mengunggah Kuci untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran Kuci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi perencanaan aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi yang dimiliki. Jadi saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Kuci. Ibu sudah fokus terhadap Kuci. Artinya Ibu sudah ada presence juga atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Bu Risa tadi kan sudah melakukan praktik kucing dengan mengembangkan pertanyaan berbobot. Untuk praktik kucingnya yang akan datang, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Risa? Kemampuan mendengarkan aktif atau menyimak, Bu. Di mana kemampuan ini saya harus fokus pada apa yang dikatakan coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Akan mendengarkan lebih baik dan lebih sedikit berbicara. Saya juga harus mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran saya, termasuk penilaian kepada coach, agar coach dapat terbantu untuk memahami situasi yang sedang dihadapinya. Luar biasa, Bu Risa. Mudah-mudahan di praktik coaching yang berikutnya, semua kompetensi yang menjadi harapan Bu Risa terwujud ya. Amin. Baik, Bu Risa dan Bu Zilda, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melakukan praktik coaching. Semoga praktik kedepannya semakin sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.